Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa sahabat yang mempunyai kemampuan khusus. Contohnya yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli dengan panahnya. Umar bin Khattab, pandai mengatur strategi perang dan memainkan pedangnya. Lalu Ali bin Abi Thalib, dia pintar dan dia dilahirkan di dalam Ka'bah. Ada lagi suatu sahabat yang kelebihannya tidak dimiliki oleh sahabat lain. Kelebihan dia adalah jika setan atau jin lewat di suatu lembah, sahabat ini masuk ke lembah tersebut. Setan dan jin tersebut langsung pindah ke lembah yang lain karena takut dengan sahabat ini. Siapa sahabat ini? Ia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sekarang akan bercerita tentang masuk Islamnya beliau. Pada saat Umar bin Khattab niat ingin membunuh Rasulullah lengkap dengan pakaian perangnya, dan kalau dia menggunakan pakaian perang, ia tidak akan melepaskannya sampai yang mati musuhnya atau dia yang mati. Itu adalah prinsip dasar Umar. Lalu saat ingin membunuh Rasulullah, Umar tidak tahu di mana letak Rasulullah. Dia bertemu seorang sahabat yang menyembunyikan Islamnya. Umar ini tidak tahu kalau sahabat ini sudah masuk Islam. Kisahnya begini. Sahabat ini bertanya kepada Umar, karena menggunakan baju perang lengkap, sahabat ini sudah mengetahui kalau bunuh. Lalu sahabat ini bertanya, "Mau kemana kamu, wahai Umar?" "Saya mau membunuh saya akan membunuh Muhammad." Lalu sahabat ini berkata lagi, tapi sahabat ini mengatakan Muhammad bukan karena tidak mengakui Rasulullah, tapi untuk menyembunyikan Islamnya. Sahabat ini berkata seperti ini, "Wahai Umar, mengapa kamu sedangkan adikmu dan adik iparmu belum kau urus, Fatimah bin Khattab dan Sa'id bin Zaid?" Lalu Umar bertanya kepada sahabat ini, "Benarkah itu?" Lalu sahabat ini menjawab Umar, "Kalau tidak percaya pastikan sendiri." Umar pun tidak tahu lokasi Nabi Muhammad, tapi ia tahu rumah adiknya. Saat ia tiba di depan rumah adiknya, ia mendengarkan adiknya sedang melantunkan ayat-ayat Quran, dan Umar mendengarnya. Lalu Umar langsung mendobrak pintu dari rumah adiknya tersebut. Lalu saat itu adik Umar sedang belajar bersama suaminya dengan Khabbab bin Ard. Lalu Khabbab bin Ard disembunyikan dalam kamar dan mereka berdua keluar. Sa'id bin Zaid dan Fatimah bin Khattab keluar dari kamar untuk menemui Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Apa yang saya dengar tadi?" Lalu adiknya menjawab, "Tidak ada apa-apa." Umar kembali bertanya, "Apakah itu yang diajarkan Muhammad?" Lalu Fatimah menjawab, "Iya." Umar lalu meminta lembaran Al-Quran tersebut. "Berikan kepada saya apa yang kamu baca itu." Lalu Fatimah pun tidak ingin
tidak mau memberikannya karena Umar masih najis, masih kafir. Lalu saat itu Umar menampar adiknya. Suaminya pun Said bin Zaid ingin membela, tapi Umar lebih kuat dari dia. Lalu dia pun juga ditampar sampai jatuh. Pada saat itu Umar tersentuh hatinya, dan lalu ia meminta Al-Quran tersebut. Dan Fatimah binti Khattab tidak mengizinkan ia memegang Al-Quran sesudah ia mandi. Lalu Umar pun pamit mandi, dan setelah itu Fatimah menyerahkan Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran kepada Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar membaca surat Thaha. Bunyinya seperti ini: Thaha ma anzalna ilal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Saat itu hati Umar mulai melunak. Yang sebelumnya suaranya seperti menantang menjadi lembut sekarang suaranya. Bacaan Umar tersebut didengar oleh Khabbab bin Ar'ad. Lalu Khabbab bin Ar'ad keluar dari kamarnya dan memberitahu Umar lokasi Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di pusat dakwah kaum muslimin di rumah Akram bin Abi Akram, atau dengan sebutan Darul Akram. Lalu Said bin Zaid, lalu Khabbab bin Al-Ard memegang tangan Umar dan mengajaknya ke Darul Arqam. Pada saat di Darul Arqam itu ada seorang sahabat yang tugasnya untuk menjaga jangan ada kafir Quraisy yang melihatnya. Jika ada orang kafir Quraisy, langsung para sahabat disuruh bubar. Pada saat Umar datang, sahabat ini yang menjaga ini mengumumkan seperti ini: Khabbab bin Al-Ard ditawan oleh Umar. Seisi Darul Arqam panik. Ada beberapa sahabat yang berkata seperti ini: mending 100 orang kaum kafir Quraisy daripada satu Umar yang datang. Pada saat itu, kenapa sahabat ini mengatakan Khabbab bin Al-Ard ditawan oleh Umar? Karena kecilnya tangan Khabbab, jadi dari jauh yang kelihatan Umar bin Khattab yang memegang Khabbab. Jadi sahabat ini bilang jika Khabbab bin Al-Ard ditawan oleh Umar. Jadi sahabat ini tidak berbohong. Lalu pada saat itu Umar pun masuk ke Darul Arqam. Dan sebelum Umar masuk, Hamzah berkata seperti ini: ya Rasulullah, bukakan pintu buat dia. Jika ia berani macam-macam, saya yang mati atau dia yang mati. Rasulullah berkata, sembunyikan Hamzah di dalam kamar. Ini bukanlah perkelahian. Lalu Hamzah dimasukkan dalam kamar dan pintu pun dibuka. Umar bin Khattab lalu masuk. Saat itu Rasulullah menyentak Umar bin Khattab dengan keras. Wahai Ibnul Khattab, sebelumkah saatnya kamu mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan dan aku adalah Rasulnya? Sampai beberapa kali Rasulullah melakukan itu, Umar pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu seisi Darul Arqam bertakbir sampai terdengar di dekat Ka'bah. Kaum kafir Quraisy yang berada di dekat Ka'bah itu bertanya-tanya, mengapa ini ada takbir kaum muslim?
Rasulullah pun menyuruh agar bubar. Umar pun bertanya kepada para sahabat, siapa orang kafir Quraisy di Mekah yang lebih yang benci Islam selain saya? Kata sahabat-sahabat, Umar bin Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Lalu dia ke rumahnya Abu Jahal, Umar bin Khattab. Saat Abu Jahal membuka pintu, Abu Jahal langsung ingin memeluknya. Lalu Umar berkata, tunggu dulu, kamu tahu kabar baru nggak dari saya? Lalu Abu Jahal bertanya, apa itu? Umar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Abu Jahal pun membantingkan pintu di depan mukanya dan berkata, semoga kecelakaan atas kamu. Dan dia pun kembali ke kaum muslimin. Wahai muslimin, siapakah orang yang tidak bisa simpan rahasia? Saya agak lupa namanya. Oh ya, Jamil bin Muammir kalau nggak salah. Pada saat itu Umar menemui dia. Lalu Umar berkata kepada Jamil, "Wahai Jamil, tahu gosip baru nggak?" Lalu Jamil bin Muammir bertanya kepada Umar, "Apa itu?" Pada saat itu Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lalu Jamil pun berkata, berdiri dengan tidak melihat wajah Umar sama sekali, "Wahai Quraisy, Umar telah murtad." Terus kaum Quraisy mengurumuni Umar, "Wahai Umar, apakah kamu telah murtad?" Umar berkata, "Tidak, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lalu Umar dikeroyoki oleh kaum Quraisy dari siang hingga sore. Jika Umar capek, nangkep salah satu pemimpin, tusuk matanya, dan dia berkata, kalau kamu tidak menyuruh orang-orang bubar, saya butain matamu." Lalu pimpinan Quraisy ini berkata, "Wahai Quraisy, tolong saya, Umar gila mau butain mata saya." Lalu pun mereka semua bubar. Dia mengulangi kejadian tersebut sampai 2 hari. Saat hari ketiga, Umar mengulangi hal yang sama, syahadat di tempat Ka'bah, tidak ada yang mengerumuninya. Itulah kisah masuk Islamnya Umar, yang pada saat sebelum masuk Islam bencinya luar biasa dengan Islam. Sesudah masuk Islam sangat membela terhadap umat Islam, sampai-sampai dia menjadi Amirul Mukminin sesudah Abu Bakar. Sekian kultum singkat saya pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.